Baik, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, guru kita semua, Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang saya hormati, sahabat saya, Gus Ulil, dan juga seluruh panitia Islamic Book Fair, dan juga Mbak Caca yang selama ini sudah komunikasi dan banyak sekali mengundang saya di acara-acara Majelis Hukama, dan seluruh peserta. Saya diminta bicara lebih dulu karena pertama urut abjad ya. Abdul kan duluan. Kemudian yang kedua juga mungkin Muhammadiyah juga lebih tua dari NU. Karena Muhammadiyah berdiri 1912, NU 1926, jadi kami sering menyebut NU itu saudara bongsor, adik bongsornya Muhammadiyah. Lahirnya belakangan tapi anggotanya lebih banyak, jadi adik bongsor Muhammadiyah gitu. Dan kayaknya setelah mengelola tambang kayaknya lebih kaya dari Muhammadiyah juga sekarang ini. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja secara singkat. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang perdamaian, kita tidak hanya berbicara mengenai situasi yang di situ tidak terjadi peperangan. Jadi peace itu tidak berarti the absence of war, atau juga tidak berarti sesuatu yang dicapai setelah terjadinya peperangan, kedamaian yang dicapai setelah peperangan. Walaupun itu juga memang bagian dari perdamaian juga gitu. Nah yang kedua, kalau kita bicara mengenai perdamaian dalam pengertian luas, security itu juga istilah lain yang bisa disamakan pengertiannya dengan peace. Yang security itu sekali lagi tidak selalu berarti tidak ada peperangan, tidak ada konflik, tetapi ketika orang merasakan suasana di mana dia itu nyaman dan aman, itu juga bagian dari kedamaian dan perdamaian. Karena itu ketika orang itu tidak aman dan tidak nyaman, dia merasa insecure, dia merasa tidak tenang, dia merasa tidak damai. Karena itu damai kan, nanti biar Prof. Quraish yang membahas, itu kan sering disebut dikaitkan dengan salam kan, yang dimana orang itu merasa tenang, merasa tentram, dan merasa tidak ada ancaman sama sekali dalam bentuk apapun. Karena itu kalau kemudian kita kaitkan dengan Al-Quran, saya agak berani ini supaya kalau salah dikoreksi Pak Quraish gitu, dan juga dikoreksi Gus Ulil. Ketika kita bicara perdamaian dalam konteks Al-Quran itu dalam pengertian luas ini adalah at'amahum minju wa amanahum min khawf. Itu sebenarnya ungkapan Al-Quran tentang peace atau security. Kalau orang itu lapar, walaupun nggak ada perang, itu nggak akan aman dia, nggak akan tentram dia. Kemudian kalau orang itu dalam ketakutan, walaupun tidak perang, karena ancaman kriminalitas dan berbagai macam bentuk intrik-intrik yang orang tidak aman, menurut saya juga dia tidak peace gitu. Nah justru sekarang, menurut saya, dalam konteks kita hidup di negara kita di Indonesia maupun beberapa negeri Muslim itu, kedamaian dan keamanan dalam pengertian yang kedua ini yang menurut saya mendesak, di mana orang itu tidak ada masalah dengan kelaparan. Kita melihat beberapa negara masih mengalami masalah dengan kelaparan itu. Kalau orang itu kenyang sendiri, tetangganya lapar, itu mesti tidak aman. Karena itu ada ungkapan dalam bahasa Jawa yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita itu ingin aman, jangan bikin pagar tembok, tapi pagar kita adalah mangkok. Kalau pagarnya mangkok itu enak. Kenapa enak? Karena kita berbagi makanan, berbagi rezeki dengan tetangga. Walaupun tembok rumahnya tidak tinggi, itu aman. Tetapi temboknya tinggi, diberi aliran listrik, diberi anjing, diberi satpam. Kalau pelit sama tetangga, gak akan pernah merasa aman. Nah menurut saya, membangun perdamaian dan membangun kedamaian. Nah yang kedua, dalam pengertian dan definisi itu,
Muhammadiyah telah melakukan kedua-duanya dalam konteks penyelesaian konflik. Misalnya Muhammadiyah terlibat dalam proses perdamaian masyarakat muslim di Filipina Selatan dengan pemerintah Filipina, yang itu ditandai dengan alhamdulillah kesepakatan perdamaian antara masyarakat bangsa Moro dengan pemerintah Filipina pada tahun 2015, yang di situ Muhammadiyah menjadi salah satu anggota dari International Contact Group. Ini sebuah tim ad hoc yang dibentuk oleh berbagai lembaga untuk memfasilitasi perdamaian di Filipina Selatan. Kemudian yang kedua, keterlibatan Muhammadiyah dalam perdamaian antara masyarakat Patani dengan pemerintah Thailand, yang juga itu menjadi masalah yang sangat serius, sampai kemudian pemerintah Thailand itu membentuk namanya Southern Borders Territory. Itu kawasan yang memang dibentuk untuk memberikan kedaulatan dan pengakuan atas identitas warga Thailand yang berasal dari bangsa Patani. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin kalau ke Saudi atau ke negara lain ketemu saudara kita dari Filipina Selatan atau Thailand Selatan, yang Filipina Selatan nggak mau menyebut dirinya Filipino, dia menyebut dirinya saya orang Moro. Yang orang Thailand Selatan juga begitu, dia nggak menyebut dirinya sebagai Thai people, tetapi menyebut dirinya I'm Patani, saya orang Patani. Karena memang secara identitas dan juga secara agama, bahkan kesejahteraan, memang mereka mengalami masalah. Karena itu kalau kita kembalikan tadi, wa amanahum min khauf, bebas dari ketakutan, itu antara lain adalah adanya jaminan bahwa identitas mereka tidak akan hilang, adanya jaminan bahwa mereka punya kebebasan menjalankan ajaran agama, dan adanya jaminan bahwa mereka bisa berdaulat di wilayahnya sehingga punya kesejahteraan secara ekonomi dan berbagai macam persoalan lain menyangkut pemenuhan kesejahteraan dan kedaulatan atas identitas mereka itu. Nah, Muhammadiyah juga terlibat dalam proses perdamaian di Afrika Tengah bersama dengan Saint Egidio, sebuah lembaga Katolik di Italia yang memang punya concern terhadap penciptaan perdamaian di berbagai tempat. Dan selain itu juga kemudian Muhammadiyah bersama dengan mitra lembaga-lembaga dunia itu secara rutin setiap 2 tahun sekali menyelenggarakan forum World Peace Forum atau Forum Perdamaian Dunia, yang berusaha untuk menyuarakan semangat perdamaian dan juga memberikan solusi atas berbagai masalah perdamaian itu, sehingga tercipta suasana kehidupan yang lebih terbuka, ruang dialog yang lebih tulus antara berbagai kelompok sebagai bagian dari upaya kita menciptakan perdamaian. Nah, yang ketiga kemudian dalam konteks Indonesia, upaya untuk menciptakan perdamaian itu juga kita lakukan dengan membangun generasi yang cinta damai dan berbagai layanan amal usaha yang berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kemakmuran masyarakat lewat layanan-layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial yang lainnya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya organisasi-organisasi Islam, Muhammadiyah, NU, Persis, PUI, dan yang lain-lain tidak terlibat dalam proses ini, saya kira Indonesia tidak akan bisa menjadi salah satu negara yang sangat aman, sangat damai, bahkan masyarakatnya sangat bahagia, walaupun mereka secara ekonomi itu tidak seluruhnya beruntung. Saya kira ketika ada lagu Biar Miskin Asal Bahagia, itu saya kira hanya berlaku di Indonesia saja. Itu tidak akan berlaku di negara Eropa itu. Negara Eropa itu kalau orang itu bahagia ya harus sejahtera dulu secara material. Di Indonesia ini, saya kira hanya Indonesia saja yang ada lagu Sepiring Berdua. Mungkin kalau ada lagi itu di Palestina, itu karena tidak ada makanan. Nah, kalau di sini kan karena solidaritas, dan oleh karena itu Indonesia ini negara yang secara teori ekonomi itu tidak masuk dalam teori.
Karena berbagai macam teori kebahagiaan, teori kesejahteraan itu kalau diterapkan di Indonesia itu nggak match, nggak cocok. Tetapi mengapa itu bisa tercipta? Karena ada peran-peran dari organisasi-organisasi sosial keagamaan yang memang secara sukarela ikut bertanggung jawab mensejahterakan masyarakat dan membangun kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun. Nah, inilah saya kira yang mungkin nanti Prof. Forest bisa menyampaikan salah satu alasan mengapa Muhammadiyah dan NU itu mendapatkan Syekh Zayed Award, dan penghargaan ini bukan penghargaan yang Muhammadiyah sendiri dan NU sendiri, tetapi satu paket. Jadi penghargaan untuk Muhammadiyah NU itu satu paket yang dengan itu menunjukkan betapa sebenarnya dua organisasi ini itu ba'duhum auliya'u ba'd. Satu dengan yang lainnya saling memperkokoh untuk menciptakan kedamaian di negeri ini. Bahkan kalau sering ada perbedaan-perbedaan menyangkut khilafiyah, ubudiyah itu sekarang katanya sudah damai gitu. Kemarin setelah Muhammadiyah dalam konsolidasi menyatakan siap mengelola tambang itu banyak beredar di medsos. NU dan Muhammadiyah kan selama ini beda soal kunut dan tidak kunut. Tapi katanya dipisahkan oleh kunut, disatukan oleh tambang, katanya begitu. Ada lagi yang baru. Kalau NU kan tahlil, Muhammadiyah tidak tahlil, tidak tahlilan. Katanya dipisahkan oleh tahlil, disatukan oleh bahlil, katanya begitu. Ada lah gitu. Gak apa-apa, kita anggap itu sebagai bagian dari seni kita bermasyarakat, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kedamaian, dan ormas-ormas Islam, organisasi-organisasi Islam yang kalau tidak salah dalam MUI itu ada 63 ormas Islam. Saya kira semuanya bisa berperan dalam menciptakan kedamaian dan perdamaian tidak hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Dan mungkin kita juga banyak berperan di Palestina misalnya. Untuk Palestina Muhammadiyah mendirikan 2 sekolah, Abi. Muhammadiyah mendirikan 2 sekolah di Beirut untuk pengungsi Palestina. Kita beli dengan biaya zakat 2 rumah, dan itu didirikan sekolah, namanya Sekolah Muhammadiyah, tapi seluruh muridnya itu pengungsi Palestina. Kemudian kita juga bangun beberapa fasilitas untuk para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, dan kita mendirikan sekolah untuk mereka, dan beberapa layanan kesehatan dan proses-proses di mana kita terlibat dalam upaya ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Saya kira demikian, saya kembalikan pada Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.